Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 10 Desember 2020, Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Kita diingatkan supaya menjadi pengikut Kristus yang setia dan sensitif dan setia menjalankan ajarannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa sensitif dan setia pada perintah-perintah-Mu. Tuhan, kuatkanlah iman kami dan gerakanlah kami untuk selalu setia padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pengikut Kristus yang sensitif dan setia menjalankan ajarannya. Hari ini Yesus dengan nada kesal berkata kepada banyak orang, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.'" Apa yang mendorong Yesus Kristus sampai ekspresikan kekecewaannya seperti itu? Dasar kekecewaan Yesus Kristus sesungguhnya karena tingkah laku umat Israel, keturunan Abraham, bangsa terpilih, yang acuh tak acuh terhadap ajakan Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Dan karena reaksi negatif mereka terhadap ajakannya untuk mengikuti ajarannya. Yohanes Pembaptis yang sudah diramalkan sebagai Elia yang hidup kembali, yang sudah dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus sendiri dalam Matius 11 ayat 14, katanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Orang Farisi, ahli Taurat dan pemuka agama Yahudi begitu tekun mengikuti ajaran agama Yahudi. Tetapi mata hatinya tetap buta melihat apa yang sedang terjadi. Semua yang sudah diramalkan oleh para nabi tentang Elia yang akan datang kembali, kini terwujud dalam diri Yohanes Pembaptis. Lalu Mesias yang datang sesudah kedatangan Yohanes Pembaptis, kini terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kasihan bahwa mereka tetap tidak percaya. Ketidakpercayaan mereka terlihat lewat reaksi negatif mereka akan ajakan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus sendiri. Justru pemuka agama Yahudilah yang tidak mau bertobat dan tidak memberi dirinya untuk dibaptis.
Mereka tidak melihat Yesus Kristus sebagai Mesias yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan diteruskan oleh para nabi. Mereka menganggap Yesus Kristus sebagai penghujat Allah. Yesus Kristus mengharapkan bahwa pemuka-pemuka agama inilah yang akan menjadi orang pertama yang menerima Yohanes dan di dirinya sendiri. Tetapi sayang sekali, justru mereka lah yang menolak dan membawa Yesus Kristus ke puncak Kalvari untuk disalibkan. Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang yang makan dan minum, dan mereka katakan, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus Kristus sungguh kecewa dengan sikap para pemuka agama Yahudi. Karena itu ia katakan, dengan apakah akan kuumpamakan dengan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak berkabung. Para pemuka agama Yahudi ini sungguh acuh tak acuh akan tawaran keselamatan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan angkatan kita sekarang ini? Apakah kita termasuk angkatan yang selalu sensitif dan setia akan ajaran Kristus dan berpegang teguh pada iman akan Kristus? Apakah kita selalu sensitif dan merasakan kehadiran Kristus di tengah sesama kita yang miskin, sakit, dan hak asasinya ditindas orang lain dan siap sedia menolong dia? Apakah kita selalu sadar dan mendengarkan bisikan jiwa kita dan pergi mengakukan dosa kalau kita sudah jatuh dalam dosa? Kita masih dalam masa Advent. Apa kegiatan konkret kita di masa Advent ini sebagai persiapan batin kita untuk merayakan Natal? Apakah kita bisa sisihkan sedikit uang atau barang dan serahkan kepada lembaga sosial atau kepada orang-orang miskin pada hari Natal nanti, agar mereka yang miskin boleh rasakan pesta kelahiran Kristus di hari Natal? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jadilah pengikut Kristus yang sensitif dan setia menjalankan ajarannya. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita agar kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.